kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 2 Juni 2024. Bulan baru karena anugerah Tuhan Yesus sudah menolong kita sampai hari ini. Ebenezer. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudaraku yang ditambahkan usianya oleh Tuhan. Doa saya semoga saudara sehat, rohani dan jasmani, tambah mengenal dan mengasihi Tuhan, diberkati, jadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, kita akan mempelajari Kisah Para Rasul 4 hari ini. Mari kita bersatu dalam doa mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pimpinan Tuhan sepanjang bulan Mei. Syukur, mulia Tuhan.
Mohon ampun buat semua dosa salah kami, sengaja ataupun tidak, kepada Tuhan dan sesama. Kuduskan kami karena anugerah-Mu yang besar, karena kuasa darah-Mu menyucikan kami. Sanggupkan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena setiap hari kami perlu pengampunan Tuhan, dan itu perintah-Mu. Bapa, kami ingin mempelajari firman-Mu dari Kisah Rasul 4. Mohon berkat Tuhan, supaya kami mengerti dan dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mendengarkan Kisah Para Rasul 4 sambil kita membuka Alkitab kita dan lakukan dengan seksama. Tuhan memberkati. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus.
Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara-saudaraku, saya akan memulai dengan latar belakang dari Kisah Para Rasul 3. Sebelum Petrus dan Yohanes dihadapkan ke Mahkamah Agama, mereka dipenuhi Roh Kudus, sehingga Petrus diberi kuasa
oleh Tuhan menyembuhkan laki-laki yang umurnya sudah 40 tahun, orang lumpuh sejak lahir. Biasa jadi pengemis dekat pintu gerbang indah di Bait Allah. Petrus melakukan mujizat itu karena kuasa Tuhan Yesus memenuhi hidupnya, ya. Dan karena iman yang sungguh kepada kuasa Tuhan Yesus. Sesudah terjadi mujizat penyembuhan itu, banyak orang mengerumuni Petrus dan dia diberi kesempatan dan keberanian Tuhan untuk berkhotbah di Serambi Salomo, juga di sekitar Bait Allah. Inti khotbahnya yaitu tentang anugerah keselamatan yang hanya ada dalam nama Yesus Kristus bagi orang-orang yang mau percaya dan bertobat dari dosa-dosanya. Yesus Kristus yang mereka sudah salibkan telah bangkit dan membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat, Mesias yang selama ini ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Sebab itu, siapa yang mau diselamatkan, diampuni dosanya, harus berbalik dari jalan hidup berdosa, lalu hidup sama sesuai dengan perintahnya Tuhan. Ya, sebab Yesus adalah anak domba Allah yang telah menghapus dosa manusia dengan sempurna. Hanya Yesus Kristus. Sebab Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Hanya di dalam nama Yesus Kristus ada keselamatan kekal. Sesudah diselamatkan, penting untuk hidup taat kepada perintahnya. Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus bagi setiap orang yang mau hidup dalam pertobatan. Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus karena Dia sudah naik ke sorga. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh percaya dan mau hidup taat perintahnya, untuk memimpin setiap hari, memberi kekuatan, menyegarkan hidup, mentransformasi kehidupan, melakukan kebangunan rohani bagi orang-orang yang rindu hidup taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah kuasa untuk sanggup menjadi saksi Kristus, untuk sanggup mengalahkan tabiat dosa dan kuasa iblis, sehingga bisa hidup efektif bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saudara, Petrus dengan kuasa Roh Kudus secara sistematis dan akurat dapat berkhotbah tentang kebenaran firman Tuhan, tentang keselamatan yang hanya ada dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup membebaskan orang dari perbudakan dosa dan dari murka Allah. Petrus dan Yohanes karena dipenuhi Roh Kudus, mereka berubah menjadi pemberani. Dulu mereka penakut, ya. Dulu mereka ragu-ragu, sekarang mereka tidak takut. Bahkan siap untuk dikecam, ditolak, dianiaya karena memberitakan Injil Kristus. Lihat perbedaan besar. Ya. Sekarang tidak takut lagi, tidak ragu-ragu, tidak diam-diam saja. Mereka berani bersaksi tentang Yesus dan juga berani berargumentasi, ya, dengan para pembesar agama. Mereka lebih memilih taat pada Tuhan Yesus, walaupun diancam dengan keras oleh imam kepala, tua-tua, dan akhirnya Petrus dan Yohanes dilepaskan. Mereka segera mencari teman-temannya, lalu menceritakan segala sesuatu yang terjadi. Jadi saudaraku, jika seseorang bertobat atau berbalik dari kehidupan dosa dan memisahkan diri dari kejahatan, dan sungguh-sungguh mau percaya dan taat kepada Tuhan Yesus, rindu untuk hidup suci kudus bagi Tuhan, orang tersebut memiliki menerima janji berkat, yaitu hidup yang dipimpin dikuasai Roh Kudus. Jadi tidak ada janji berkat tanpa kesucian hidup. Selanjutnya di Kisah Para Rasul 4 ayat 1-22 ditulis bahwa Petrus penuh dengan Roh Kudus, sehingga dia menjadi manusia baru yang sangat berani bersaksi, memberitakan Injil di hadapan siapapun.
Petrus, orang sederhana, ya, diberi hikmat, kebijaksanaan, sehingga dapat memberitakan Injil secara sistematis, secara akurat, tersusun, ya, secara benar. Dan itu sangat mencengangkan para pemimpin. Wow, kuasa Roh Kudus merubahkan orang penakut menjadi berani, orang sederhana menjadi berhikmat. Sebab itu sangat penting kita memohon hidup yang dipimpin dipenuhi Roh Kudus setiap hari, untuk dapat menjalani, menjadi saksi Kristus, berhikmat menjalani hidup ini, menguasai diri dari segala hal yang berdosa, tidak efektif, keinginan daging. Hidup bagi kemuliaan nama Yesus. Selanjutnya dicatat mengenai doa jemaat. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Sesudah jemaat, teman-teman komunitas Petrus dan Yohanes mendengar apa yang terjadi, maka dicatat berdoalah mereka bersama-sama kepada Tuhan. Apa yang mereka doakan? Lihat ayat 29. Tuhan, intinya ya, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Ulurkanlah tanganmu untuk melakukan kesembuhan, mujizat, tanda-tanda heran oleh nama Tuhan Yesus. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, ayat 30, berikanlah pertolonganmu, kirimkanlah kuasa penyembuhan, kiranya banyak mukjizat dilakukan atas namamu Tuhan Yesus. Mereka tidak berdoa untuk dilepaskan dari ancaman. Mereka tidak berdoa untuk masalah hidup selesai. Tidak. Karena Injil, mereka minta kekuatan, keberanian, kuasa, mujizat, kesanggupan untuk dapat memberitakan Injil dengan efektif. Mengapa begitu? Karena mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lihat ayat 31. Mereka jadi berani memberitakan firman Tuhan. Mereka jadi ikhlas mengabdikan diri untuk jadi saksi Tuhan. Walaupun harus siap menghadapi berbagai perlawanan dan persoalan-persoalan hidup. Itu karena dipenuhi kuasa Roh Kudus. Mereka juga berubah karakternya. Orang kan biasanya egois ya, egosentris. Mereka dicatat saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mendukung. Sehingga kasih karunia lepas kasih karunia dari Tuhan berlimpah bagi cara hidup jemaat itu, bagi orang percaya kepada Kristus yang mula-mula. Ayat 32 dicatat lagi, mereka sehati sejiwa, segala sesuatu saling berbagi sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Ini bukan paham komunis, bukan paham sosialis. Ini gerakan sukarela. Karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga ada kesatuan roh. Ada kesetiaan satu dengan yang lain. Ada komitmen. Ada kasih yang lebih kepada Tuhan, firman Tuhan, serta kepada saudara-saudara seiman. Sehingga mereka diberi kesanggupan untuk memberi, bukan menerima. Untuk berbagi, bukan untuk ngumpulin buat diri sendiri dan keluarga. Sehingga terjadi pengurangan yang sangat luar biasa, kemiskinan di antara mereka. Masing-masing cukup. Jadi ada perubahan besar terjadi dalam cara hidup jemaat mula-mula. Dan ini yang membuat banyak orang bertobat. Mereka suka mempelajari firman Tuhan setiap hari. Mereka suka berdoa dan memuji-muji Tuhan. Mereka hidup dalam persatuan, kesatuan, dan integritas. Apa yang mereka ngomong, itu yang mereka buat. Dan mereka suka memberi, berbagi dengan orang-orang miskin. Sehingga mereka disukai oleh banyak orang.
Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah banyak karena pekerjaan Roh Kudus dan karena apa yang mereka kerjakan dalam perkataan juga dalam perbuatan. Jadi jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mari kita hidup mencontoh cara hidup jemaat mula-mula, saksi Tuhan Yesus yang sangat efektif, mengakibatkan banyak orang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, sehingga Injil disebarluaskan. Saat-saat ini sangat tepat. Banyak orang menjerit karena krisis dalam kehidupan, dalam keluarga, secara pribadi, dalam masyarakat, berbangsa dan negara. Mari kita sungguh-sungguh berdoa, minta kuasa dari Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk suka mempelajari firman Tuhan dan melakukan. Suka berdoa dan memuji-muji Tuhan sehingga hati kita gembira, iman kita kuat. Orang akan lihat, kok lu banyak persoalan tapi kok bisa kuat, gembira. Sehingga itu menjadi peluang untuk kita bersaksi. Kita hidup dalam persatuan, tidak ada yang egois. Kita hidup dalam integritas. Kita diberkati dan jadi berkat. Kita diberi dan suka memberi. Jangan ada yang egois, jangan ada yang pelit. Mari kita tambah hari meneladani sikap Tuhan Yesus yang berbelas kasihan kepada orang-orang miskin, yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan tolong berkati kita semua mendapat kesempatan untuk hal ini terjadi di dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
kasih-Mu. Sungguh ku berjiwa luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan kami mempelajari Kisah Para Rasul 4. Tuhan tahu kerinduan kami, ada kebangunan rohani yang besar terjadi dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami, dalam hidup keluarga besar kami, dalam hidup jemaat Tuhan. Kami rindu Tuhan pakai kami seperti Tuhan pakai jemaat yang mula-mula. Bapa, Engkau tahu segala pergumulan hidup kami. Bersama Tuhan kami bisa, kami kuat, kami sanggup. Tuhan memberkati kami dengan apa yang kami kerjakan, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Segala hal yang tidak mempermuliakan Tuhan, ampunilah dan ubahkanlah kami menjadi imamat yang rajani, bangsa orang yang kudus, supaya kami diberi kesempatan untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Penuhkanlah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, sebagai pengatur hidup kami, tambah kudus, tambah benar sesuai firman Tuhan. Kami berdoa sungguh meminta dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, imani sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta Tuhan Yesus, rencananya yang baik bagi kita, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memampukan kita menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Tuhan beserta kita. Amin.